4583 cincin naga 4585. Pepohonan kuno. Kamu benar-benar kurang beruntung. Untungnya, ini bukan masalah besar. Tidak butuh waktu lama sebelum kamu bisa keluar. Sentian dengan sengaja mengikuti saudara laki-laki Yao Mei dan berkata, "Hei, bagaimana mungkin? Aku khawatir aku akan mati di penjara ini sebelum aku keluar. Sekarang aku hanya berharap adikku bisa mengumpulkan cukup koin roh emas ungu untuk menebusku," kata saudara laki-laki Yao Mei. "Apakah adikmu punya uang untuk menebusmu?" Sentian bertanya. "Tidak, tapi sepertinya dia berkencan dengan pria kaya generasi kedua. Dia sepertinya cukup kaya. Dia baru saja memberikan jamu yang bagus kepadaku. Jika adikku bisa memikat generasi kedua yang kaya itu, dia mungkin punya uang untuk menebusku." Kakak Yao Mei sedang membicarakan Sentian, tetapi dia tidak tahu bahwa Sentianlah yang sedang mengobrol dengannya saat ini. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung tertawa. "Apakah kamu tidak takut generasi kedua yang kaya hanya ingin bermain-main dengan adikmu dan melarikan diri?" Sentian sengaja menggoda adik Yao Mei. "Mungkin tidak. Meski adikku sederhana, dia tidak geblek. Aku harap pria itu tulus padanya. Selama adikku hidup dengan baik, aku akan merasa nyaman meski aku tidak bisa ditebus," kata saudara Yao Mei. Saat ini, pintu sel terbuka, dan seorang pria jangkung dengan wajah seperti beruang hitam dibawa masuk. Kaki orang ini dibelenggu, jadi dia pasti melakukan kejahatan serius. Penjaga itu membawa pria itu langsung ke sel saudara laki-laki Yao Mei, lalu membuka pintu dan mendorong masuk. "Sipir, saya masih di sel ini. Mengapa Anda mengatur agar seseorang masuk lagi? Bukankah ada banyak sel yang kosong?" Saudara Yao Mei bertanya dengan keras kepada penjaga. "Apa yang kamu teriakkan? Lagi pula kamu tidak akan bisa menggunakan sel ini dalam waktu dekat. Ini bisa digunakan oleh orang lain." Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia segera pergi. Kakak Yao Mei tampak terkejut dan sedikit mengernyit. "Apa maksudmu? Aku tidak akan bisa menggunakannya lagi. Apakah adikku ada di sini untuk menebusku?" Memikirkan hal ini, saudara laki-laki Yao Mei tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. "Bau sekali. Sudah berapa lama kamu tidak mandi? Atau kamu hanya iblis rubah?" Orang kuat itu memandang saudara laki-laki Yao Mei dan berkata dengan cemberut. "Saya." Kakak Yao Mei memandang pria kuat itu dan merasa ketakutan. Setelah disiksa di sini begitu lama, dan energi spiritual di tubuhnya hampir terserap seluruhnya, dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghadapi pria kuat ini. Meskipun peraturan kota Binateng melarang perkelahian pribadi, ini adalah penjara dan tidak akan dikendalikan oleh peraturan seperti itu. Tidak ada yang akan peduli dengan perkelahian pribadi di penjara. "Pergilah." Orang kuat itu meraih keras saudara laki-laki Yao Mei dan melemparkannya ke samping. Ledukan. Tubuh saudara laki-laki Yao Mei terjatuh ke dinding, dan dia mulai menangis kesakitan. "Bagaimana kamu bisa memukul seseorang?" Saat ini, suara Sentian terdengar. "Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu ikut campur dalam urusanku? Jika kamu berada di sel ini, aku akan menghajarmu juga." Orang kuat itu mendengar suara Sentian di sebelah dan mendengus dingin. "Ya." Sentian menendang dinding antar sel hingga terbuka. Setiap sel mempunyai formasi, sehingga dinding hanya berfungsi sebagai isolasi dan tidak dapat menghentikan para biksu di penjara. Hanya saja di mata Sentian, formasi ini tidak seperti yang lain. Terlalu kekanak-kanakan. Formasi ini sama sekali tidak bisa menghentikan Sentian. Melihat Sentian tiba-tiba bergegas, pria kuat itu tercengang. Saat kakak dan adik yang sedang meratap melihat Sentian, mata mereka melebar dan mereka berhenti meratap. "Kamu, kenapa kamu?" Saudara Yao Mei memandang Sentian dengan tidak percaya dan berkata, "Kenapa bukan aku?" Sentian tersenyum tipis, lalu memandang orang kuat itu, "Kamu, yang belum sepenuhnya berevolusi menjadi manusia, berani berkeliaran kemana-mana. Nak, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu meskipun kamu berada di alam kesengsaraan." Orang kuat itu meraung. Meski masih ada rambut di wajahnya, sekilas terlihat bahwa ia bertransformasi dari beruang hitam, namun ia adalah alam Mahayana tingkat kedua. Bukan berarti Sentian, seorang biksu muda di alam kesengsaraan, bisa membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dia berada di alam Mahayana tingkat kedua. "Kamu bukan tandingannya. Jangan khawatir.
Kata saudara Yao Mei kepada Sentian. Jadi bagaimana jika saya berada di alam Mahayana tingkat kedua? Itu bukan omong kosong. Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung meninjunya. Kemudian orang kuat itu langsung menghantam bagian belakang, membombardir formasi di dalam sel, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak sabar. Sentian mendengus dingin. Saudara Yao Mei melihat pemandangan ini dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Wah, kamu berani menyerangku. Pria kuat itu berdiri dengan wajah marah dan menatap Sentian. Dia tidak menyangka bahwa Sentian, seorang biksu di alam kesengsaraan, akan berani menyerangnya secara aktif. Saya berada di alam Mahayana tingkat kedua, dan saya tidak sebanding dengan para beku di alam kesengsaraan. Bahkan jika Sentian telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, dia tidak bisa menjadi lawan dari biksu alam Mahayana. Kamu benar-benar mencari kematian. Wajah pria kuat itu memerah, dan dia meraung dan bergegas menuju Sentian. Tapi begitu dia mendekati Sentian, Sentian meninjunya dan menerbangkannya lagi. Seorang biksu Mahayana kelas 2 telah lama berada di luar jangkauan mata Sentian. Sentian tidak perlu bekerja keras untuk menghadapi biksu Mahayana tingkat 2, tidak ada bedanya dengan memukuli seorang anak kecil. Bang! Orang kuat itu menjerit dan kemudian terjatuh dengan keras ke tanah. Pria kuat itu berkulit tebal dan tampaknya memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Dia berdiri dan menyerang Sentian lagi. Sentian meninju beberapa kali berturut-turut, dan orang kuat itu akhirnya menjadi patuh, dan dia terengah-engah. Karena ada kekuatan spiritual di sini, mereka tidak memiliki cara untuk mengisi kembali kekuatan spiritual tersebut, jadi setelah beberapa pukulan, orang kuat itu merasakannya sangat kuat. Di sisi lain, Sentian tampak santai dan memandang pria kuat itu dan berkata, jujur saja, atau aku akan membunuhmu secara langsung. Sentian menginjak pria kuat itu dengan mata penuh penghinaan. Saudara Yao Mei tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa biksu tingkat 2 di alam Mahayana akan diinjak oleh Sentian, master tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan itu semudah memukuli seorang anak kecil. Kemampuan melompati dan bertarung seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh biksu biasa. Pada saat ini, saudara Yao Mei semakin yakin bahwa Sentian bukanlah biksu biasa, dia pasti tuan muda dari sebuah keluarga besar. Jika adikmu bersama Sentian, itu adalah pencapaian yang tinggi. Rekan Tao, tolong selamatkan hidupku. Teman Tao, tolong selamatkan hidupku, aku menyerah. Orang kuat itu mengikuti Sentian satu demi satu untuk menyelamatkan nyawanya. Di hadapan kekuatan absolut, meskipun Anda memiliki sifat keras kepala, Anda akan menjadi jujur. Sekarang dia diinjak oleh Sentian, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Terlebih lagi, setiap kali dia bergerak, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Sentian 2. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan. Bersikaplah lebih jujur. Mulai sekarang, Sentian menendang lawannya dan berkata. Orang kuat itu segera berdiri, mengangguk berulang kali dan berkata, kamu harus jujur, kamu harus jujur. Setelah mengatakan itu, lelaki kuat itu meringkuk di sudut, beraninya dia begitu sombong. Saudara Yao Mei juga bangun saat ini dan menatap Sentian dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan di matanya. Rekan Daois, kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini dari sel berikutnya? Apakah tidak ada formasi di sel berikutnya? Dan kemampuanmu untuk melampaui alam kesengsaraan, apakah itu palsu? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Saudara Yao Mei sangat penasaran dengan Sentian saat ini. Sentian melirik saudara laki-laki Yao Mei dan tidak mengatakan apa-apa, tapi kembali ke selnya. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, dia tidak bertanya lagi. Sentian tidak ingin mengatakan bahwa jika dia terus bertanya, Sentian akan merasa jijai. Dini hari berikutnya, formasi di dalam sel ditutup secara otomatis, dan saudara Yao Mei keluar dari sel dan berkata kepada Sentian, sudah waktunya untuk bersantai. Kita hanya punya waktu setengah jam dalam sehari, jadi jangan tunda lagi. Sentian bangkit dan mengikuti saudara laki-laki Yao Mei keluar sel. Namun, pria kuat yang dipukuli oleh Sentian kemarin tidak bergerak, meringkuk di sudut dan tertidur. Setelah keluar dari sel, matahari menyinari tubuh saya, yang membuat saya merasa sangat nyaman. Hanya saja penjara tersebut dikelilingi kabut putih.
Orang-orang di luar tidak dapat melihat di sini, dan orang-orang di dalam penjara juga tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Banyak biksu yang keluar dari sel lain satu demi satu. Semua biksu ini berkulit pucat dan tubuh kurus, seolah-olah tubuh mereka telah disedot hingga kering. Sentian melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada ribuan tahanan di penjara, tetapi semuanya telah kehilangan kultivasinya. Mereka menjadi seperti ini, dan aura di tubuh mereka juga terbuka, jadi mereka tidak bisa mendeteksinya. Sungguh keadaan yang luar biasa. Kekuatan spiritual ribuan biksu diserap dan disimpan. Sentian tidak dapat membayangkan betapa besarnya kekuatan spiritual yang tersimpan di pohon kuno ini. Karena Sentian tidak mengenal penjara tersebut, dia mengikuti saudara laki-laki Yao Mei menuju suatu daerah. Apa yang kita lakukan di sini? Sentian bertanya pada saudara laki-laki Yao Mei. Pergi dan pulihkan energi spiritualmu. Selama istirahat, hanya ada satu tempat dengan energi spiritual di penjara ini. Kita dapat menyerap energi spiritual tersebut dan memulihkan energi spiritual dalam tubuh kita. Jadi semua orang akan berkumpul di tempat itu selama waktu relaksasi harian. Kata saudara Yao Mei. Sentian memikirkan kata-kata saudara laki-laki Yao Mei. Bukan karena energi spiritual tidak bisa ada di penjara ini, tapi energi itu dikendalikan oleh formasi. Saat ini, energi spiritual hanya dibuka di satu tempat, dan hanya diperbolehkan berlatih setengah jam. Tampaknya ini untuk menyerap kekuatan spiritual para biksu ini dengan lebih baik. Alasan mengapa semua kekuatan spiritual tidak dilepaskan dan kekuatan spiritual para biksu ini tersedot saat berlatih mungkin karena mereka takut beberapa biksu akan menemukan rahasia penjara setelah menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih. Sentian mengikuti saudara laki-laki Yao Mei ke suatu tempat seluas puluhan lapangan sepak bola. Tempat itu sudah dipenuhi oleh para biksu, masing-masing dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kakak Yao Mei juga menemukan tempat duduk bersila dan mulai melakukan latihan berdiri, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Namun, energi spiritual langit dan bumi diserap oleh ribuan orang pada saat yang sama, dan menjadi lebih tipis dalam sekejap. Sentian juga sedang duduk di tanah, tetapi dia tidak menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih, melainkan fokus pada pohon kuno yang menjulang tinggi. Pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, seolah menutupi seluruh penjara. Berhentilah berlatih dan ikut aku melihat pohon kuno itu. Sentian menarik saudara laki-laki Yao Mei dan berkata, sekalipun Anda menyerap energi spiritual langit dan bumi selama setengah jam, Anda tidak akan mampu menyerap banyak, dan begitu banyak beku yang menyerapnya secara gila-gilaan, membuat energi spiritual langit dan bumi menjadi sangat tipis. Aku masih ingin. Aku beri kamu jamu. Sentian melemparkan jamu langsung ke saudara laki-laki Yao Mei. Ramuan ini dapat pulih lebih cepat daripada saudara laki-laki Yao Mei yang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Oke, saudara Yao Mei segera mengumpulkan obat mujarab. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa ada sekelompok binatang yang jenisnya tidak diketahui hidup di bawah pohon kuno itu. Kita hanya bisa bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Kata saudara Yao Mei kepada Sentian. Tidak tahu kategorinya. Mungkinkah dia masih monster luar? Sentian sedikit terkejut dan berkata, aku juga tidak tahu. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya di kota binatang. Aku tidak tahu apakah itu monster luar. Saudara Yao Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua orang itu mendekati pohon kuno itu, dengan jarak ratusan meter. Sentian menemukan bahwa batang pohon kuno itu tebalnya 100 meter. Pantas saja akar pohon bisa kusut di seluruh sel penjara. Setelah terus berjalan ke depan sejauh 100 meter, saudara Yao Mei berhenti dan tidak berani melangkah maju. Dan Sentian melihat selusin biksu duduk di tanah di bawah pohon kuno. Namun, para biksu ini memiliki penampilan yang berbeda. Seperti orang kuat yang memasuki sel kemarin, mereka tampaknya belum sepenuhnya berevolusi, dan wajah mereka masih mempertahankan bentuk binatang itu seperti penampilan. Bersambung.